Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pokok bahasan pada kuliah ini adalah aplikasi algoritma genetik pada pencarian solusi suatu masalah optimisasi. Dalam mencari solusi, algoritma genetik menggunakan mekanisme yang diinspirasi oleh proses evolusi biologis. Nah, dengan demikian, istilah-istilah yang digunakan dalam algoritma genetik juga akan mirip dengan istilah-istilah yang sering dipakai dalam teori evolusi biologis. Beberapa istilah penting antara lain, yang pertama gen. Gen ini adalah elemen yang membentuk kromosom. Jadi nanti kromosom itu terdiri dari beberapa gen. Kemudian nilai dari gen itu kita sebut sebagai alele. Alele ini nilai dari gen. Ini bisa 1, bisa 0 nilainya karena kita menggunakan bilangan biner. Kemudian kromosom adalah kumpulan dari beberapa gen. Individu kumpulan dari beberapa kromosom, sedangkan populasi adalah kumpulan dari beberapa individu. Generasi itu adalah satu siklus dalam proses evolusi atau satu siklus dalam algoritma genetik. Nah, kalau digambarkan diagramnya seperti ini. Jadi gen itu adalah elemen yang membentuk kromosom. Ini gen. Nah, nilai dari gen itu kita sebut sebagai alele. Bisa 1, bisa 0 nilai dari gen. Kemudian individu kumpulan dari beberapa kromosom. Ini individu. Sedangkan populasi itu kumpulan dari beberapa individu. Nah, ini siklus dari algoritma genetik. Nah, siklusnya itu biasanya dimulai atau diawali dengan pembentukan populasi awal. Nah, kemudian nanti populasi awal ini kita lakukan proses seleksi yang terdiri dari reproduksi, persilangan, dan mutasi. Nah, tujuan dari proses seleksi ini adalah untuk menghasilkan populasi baru yang lebih baik dari populasi awalnya. Nah, proses seleksi ini biasanya dilakukan berulang-ulang atau beberapa generasi sampai diperoleh individu yang berkualitas atau yang terbaik. Nah, individu yang berkualitas ini itu yang kita anggap sebagai solusi atau merupakan solusi yang kita cari. Nah, untuk proses seleksi ada 2 jenis yang sering dipakai. Yang pertama, mekanisme mesin roulette. Kemudian yang kedua, proses seleksi yang kedua yang juga sering dipakai adalah seleksi elitisme. Nah, untuk mekanisme mesin roulette, prosesnya itu seperti ini. Yang pertama, pembangkitan populasi awal atau sering juga disebut sebagai inisialisasi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lakukan proses seleksi atau kita lakukan penerapan operator genetik. Nah, ini terdiri dari kalau di mekanisme mesin roulette itu terdiri dari evaluasi dan reproduksi, kemudian persilangan, yang terakhir kita lakukan mutasi. Jadi ini mekanisme mesin roulette, itu prosesnya seperti ini. Nah, di dalam pembentukan populasi awal atau proses inisialisasi, langkah-langkah yang dilakukan itu ada 4 langkah ya di dalam proses inisialisasi ini atau pembentukan populasi awal ini. Yang pertama, coding atau pengkodean kromosom. Kemudian setelah itu kita menentukan ukuran kromosom atau jumlah dari gennya. Kemudian langkah berikutnya menentukan ukuran populasi atau jumlah individu. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir di dalam proses pembentukan populasi awal ini adalah menentukan nilai dari populasi.
Oke, kita lihat langkah yang pertama di dalam pembentukan populasi awal, yaitu pengkodean atau coding. Nah, pengkodean ini dimaksudkan untuk menyatakan kromosom sebagai angka atau bilangan. Jadi ini tujuan dari coding, untuk menyatakan kromosom sebagai angka atau bilangan. Nah, jenis bilangan yang sering digunakan di dalam pengkodean adalah bilangan binar atau binary number. Jadi nanti bilangannya itu berupa 0 atau 1 atau 0. Nah, ini adalah cara mengubah bilangan binar n digit menjadi bilangan desimal. Jadi cara konversinya seperti ini, dari bilangan binar dengan n digit. Jadi ini kita anggap bilangan binarnya, bilangan binar yang mempunyai digit sebanyak n. Nah, ini kalau kita mau rubah ke bilangan desimal, nah untuk memudahkan biasanya kita tuliskan angka-angka di atas bilangan binar ini. Jadi angka-angka di atas bilangan binar ini merupakan atau menunjukkan pangkatnya pada bilangan desimal. Nah, untuk bilangan binar dengan n digit, pangkatnya pada bilangan desimal itu akan dimulai dari n-1. n-1, kemudian n-2, n-3 sampai dan seterusnya. Jadi kalau bilangan binarnya misalkan ada 5 digit, maka nanti pangkatnya di bilangan desimal itu akan dimulai dari 4, 3, 2, 1, dan 0. Ini kalau bilangan binarnya 5 digit, jadi pangkatnya itu dimulai dari 4. Nah, nanti bilangan desimalnya, kalau untuk bilangan binar dengan n digit ini, maka nanti bilangan desimalnya akan berbentuk seperti ini. Jadi 1 dikali 2 pangkat n-1 ditambah 1 dikali 2 pangkat n-2 ditambah 0 dikali 2 pangkat n-3 dan seterusnya sampai ke ini, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi ini seperti ini konversi dari bilangan binar menjadi bilangan desimal. Kita lihat contoh, misalkan kita ingin mengkonversi bilangan binar berikut ke bilangan desimal. Ini bilangan binarnya 101, kita mau rubah ke bilangan desimal. Nah, untuk memudahkan kita tuliskan pangkatnya nanti di atas bilangan binar ini. Nah, ini karena bilangan binarnya 3 digit, maka pangkatnya itu dimulai dari 2. n-1, jadi 2, 1, 0, ini pangkatnya. Sehingga nanti bilangan desimalnya itu 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, ini sama dengan ini 4, 1 kali 2 pangkat 2 4, yang ini 0 ditambah 0, yang ini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Nah, ini 5. Jadi bilangan binar ini itu bilangan desimalnya itu adalah 5. Nah, kalau untuk bilangan binar yang ini bilangan binarnya punya 4 digit. Maka nanti pangkatnya di bilangan desimal itu pangkatnya akan dimulai dari 3. Karena bilangan binarnya 4 digit. Pangkatnya mulai dari 3. 3, 2, 1, 0. Sehingga nanti bilangan desimalnya itu 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah
1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, ini 8, yang ini 4, ini 2, ini 0. Sehingga bilangan desimalnya itu adalah 14. Ini bilangan desimalnya itu 14. Nah, kemudian bagaimana kalau sebaliknya? Kita mau merubah dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi kebalikan dari yang tadi. Nah, untuk mengubah dari bilangan desimal menjadi bilangan biner itu langkahnya seperti ini. Jadi nanti kita bagi bilangan tersebut dengan 2. Kita bagi dengan 2 bilangan desimalnya. Nah, sisa pembagian itu bisa 0, bisa 1. Itu kita ambil sebagai koefisien di bilangan binernya. Nah, ini proses ini kita ulangi. Kita ulangi lagi prosesnya. Kita ambil contoh misalkan 13, kita mau merubah ke bilangan biner. Nah, ini 13 ini kita bagi 2. 13 kita bagi 2, itu hasilnya 6, sisanya 1. Nah, sisanya ini yang kita ambil sebagai koefisien. Jadi ini 1 koefisiennya, kemudian 6 itu kita bagi 2 lagi. 6 kalau dibagi 2 itu 3. 3 sisanya 0. Nah, 0 ini kita ambil lagi sebagai koefisien. Kemudian 3 kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2, 3 dibagi 2 hasilnya 1. 1 sisanya 1. Jadi koefisiennya 1. 1 kita bagi 2 itu 0, sisanya 1. Jadi koefisiennya 1. Nah, ini adalah bilangan binernya. 1101. Ini bilangan biner untuk bilangan desimal 13 tadi. Jadi 13 itu bilangan binernya 1101. Jadi koefisiennya yang kita ambil sebagai bilangan binernya. Nah, kemudian contoh yang kedua 15 misalkan. Ini mau kita rubah menjadi bilangan biner. Nah, ini kita bagi 2. 15 kita bagi 2 itu 7, sisanya 1. 7 kita bagi 2 itu 3, sisanya 1. 3 dibagi 2, 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 itu 0, sisanya 1. Nah, ini bilangan binernya. Jadi koefisien itu yang kita ambil sebagai bilangan binernya dari bawah. Jadi 1111. Jadi bilangan desimal 15 itu bilangan binernya 1111. Jadi ini cara merubah dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi kita bagi 2 terus. Kita bagi 2, sisa pembagian itu yang kita ambil sebagai koefisien. Oke, kita lihat contoh berikut. Konversikan bilangan desimal berikut ke bilangan biner. Kita lihat contoh yang pertama 19. Kalau kita mau rubah ke bilangan biner, kita bagi 2. 19 dibagi 2, 9, sisanya 1. 9 dibagi 2, 4, sisanya 1. 4 dibagi 2, itu 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, 1, sisanya 0. 1 dibagi 2, itu 0, sisanya 1. Nah, ini bilangan binernya. Jadi bilangan biner dari 19 itu adalah 10011. Nah, ini contoh berikutnya 25. 25 kita bagi 2 itu 12, sisanya 1. 12 dibagi 2, 6, sisanya 0. 6 dibagi 2, 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 itu 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 itu 0, sisanya 1. Nah, sehingga bilangan binernya 11001. Ini bilangan biner dari 25. Jadi seperti ini cara merubah dari bilangan desimal ke bilangan biner.
Nah ini ada webnya ya. Jadi kalau mau merubah dari bilangan biner ke bilangan desimal itu kita menggunakan web ini. Kalau untuk sebaliknya dari bilangan desimal ke bilangan biner bisa kita gunakan web ini. Ya, jadi saya rasa ini bisa dicek nanti webnya, ya dicoba masing-masing. Oke, kemudian langkah selanjutnya di dalam pembentukan populasi awal atau inisialisasi adalah pembentukan atau menentukan banyaknya gen atau ukuran kromosom. Nah, untuk menentukan ukuran kromosom ini, ukuran atau jumlah digit dari kromosom itu tergantung pada masalah optimisasi yang akan diselesaikan. Nah, ini nanti kita tentukan berdasarkan batas maksimum dari variabel yang dicari atau variabel X-nya. Jadi kita tentukan dari situ, dari batas maksimum dari variabel yang dicari atau variabel X-nya. Nah, misalkan masalah optimisasi seperti ini. Jadi ini masalah optimisasinya. Jadi di sini kita ingin mencari X yang membuat fungsi ini itu bernilai paling maksimum. Nah, dari kurva itu terlihat bahwa titik maksimum, jadi yang mau kita cari itu titik maksimumnya. Nah, dari kurva ini kelihatan bahwa titik maksimum itu terletak di X sama dengan 7. Ini titik maksimumnya. Nah, titik ini yang akan kita cari di dalam proses optimisasi. Jadi karena ini bisa kita gambarkan kurvanya, maka bisa kita tentukan gitu titik maksimumnya di mana. Nah, kalau untuk contoh ini itu titik maksimumnya di X sama dengan 7. Jadi ini sebetulnya yang mau kita cari di dalam proses optimisasi, X sama dengan 7 ini. Nah, di dalam algoritma genetik biasanya kita tentukan suatu interval yang diperkirakan akan mengandung solusi yang diinginkan. Nah, ukuran kromosom itu nantinya ditentukan berdasarkan batas atas dari interval itu. Nah, untuk masalah optimisasi ini itu diketahui bahwa interval yang mengandung solusi itu berada di antara 0 sampai 15. Jadi ini interval yang mengandung titik maksimumnya. Jadi dia berada di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 15. Nah, nanti ukuran kromosom atau jumlah digit dari kromosom itu ditentukan berdasarkan batas atasnya. Atau kalau untuk contoh ini 15. Nah, karena 15 ini kalau kita rubah ke bilangan biner itu 111 atau 4 digit, maka nanti ukuran kromosom itu nanti minimal harus 4 digit. Jadi nanti ukuran kromosomnya itu kalau untuk masalah optimisasi ini, karena batas atasnya itu 15, maka nanti ukuran kromosomnya itu minimal 4 digit. Jadi tidak boleh 3, tidak boleh 2, minimal 4. Jadi boleh 4, boleh 5, boleh 6 gitu. Ukuran kromosomnya. Ini kalau untuk seperti ini masalah optimisasinya. Nah, kalau untuk yang ini masalah optimisasinya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari kurvanya itu titik maksimumnya itu terletak di X sama dengan 15. Titik maksimum dari masalah optimisasi ini. Nah, untuk masalah ini diketahui bahwa interval yang mengandung solusi itu akan berada di antara 0 dan 30. Nah, nanti ukuran kromosomnya itu kita tentukan berdasarkan batas atas dari intervalnya atau 30.
Nah, ini 30 ini kalau kita rubah ke bilangan biner itu seperti ini, 11110, 5 digit, maka nanti ukuran kromosomnya atau jumlah gennya itu minimal 5 digit. Jadi kalau untuk masalah optimisasi ini nanti ukuran kromosom itu minimal 5 digit. Jadi nggak boleh 4, nggak boleh 3, tapi minimal 5. Jadi boleh 5, boleh 6, boleh 7, dan seterusnya. Oke, setelah menentukan ukuran kromosom, langkah selanjutnya di dalam pembentukan populasi awal tadi adalah menentukan ukuran populasi atau jumlah individu. Jadi berapa jumlah individu atau berapa jumlah kromosomnya. Nah, ini untuk menentukan ukuran populasi atau jumlah individu ini tidak ada panduan yang pasti. Nantinya untuk menentukan ukuran populasi ini nanti ditentukan dengan cara coba-coba atau trial and error. Jadi kita mulai dari ukuran yang kecil, kemudian kalau nanti solusinya tidak bisa diperoleh, nanti ukurannya kita perbesar sampai nanti kita peroleh ukuran itu kita perbesar sampai diperoleh solusi yang diinginkan. Oke, jadi ini untuk menentukan ukuran populasi. Jadi kita ambil contoh misalkan untuk masalah optimisasi ini ditanyakan ukuran populasinya. Nah, kalau untuk masalah ini tadi jumlah atau ukuran kromosomnya ada 4. Kita ambil 4, minimal 4 ya, karena batas atas dari intervalnya itu 15. 15 ini punya 4 digit, maka nanti ukuran kromosomnya itu kita ambil minimal 4. Jadi kita ambil 4, ukuran kromosomnya 4 digit, kemudian jumlah individunya atau ukuran populasinya. Nah, mungkin kita mulai dari jumlah kromosom 8. Ini kita mulai dari 8 ukuran populasinya. Nanti kita cari solusinya. Kalau solusinya tidak bisa kita peroleh, nanti kita perbesar. Mungkin jadi 12 atau 16 dan seterusnya. Jadi kita mulai dari ukuran populasi yang kecil, baru nanti kita perbesar ukuran populasinya. Nah, kalau untuk yang ini ukuran populasinya mungkin bisa seperti ini. Tadi ini ukuran kromosomnya ada 5 ya, atau jumlah gennya 5, jumlah digitnya 5, karena 30 ini kalau kita rubah ke bilangan biner itu dia 5 digit. Sehingga jumlah atau ukuran minimum dari kromosomnya itu 5 digit. Jadi kita ambil aja 5 di sini. Ukuran kromosomnya 5 digit. Boleh 6, boleh 7, tapi di sini kita ambil aja 5. Sedangkan ukuran populasinya di sini kita mulai, misalkan kita ambil 10 individu untuk ukuran populasi awalnya. Jadi kita mulai dari ukuran yang kecil gitu untuk populasi awalnya. Nah, nanti ini kita cari solusinya. Kalau solusinya belum bisa diperoleh, nanti ini kita perbesar ukuran populasinya menjadi 15 atau 20 begitu. Jadi ini cara menentukan ukuran populasi. Jadi kita pakai cara coba-coba.
Oke, kemudian langkah terakhir dalam proses pembentukan populasi awal atau ini ya, inisialisasi adalah menentukan nilai-nilai dari populasi atau menentukan nilai dari setiap gen di dalam populasi tersebut. Nah, untuk menentukan nilai populasi ini itu kita tentukan secara acak atau random. Nah, ini bisa kita gunakan pembangkit bilangan random. Nah, kalau di Excel itu bisa kita gunakan fungsi ini, range between 0, 1. Ini artinya pembangkit bilangan acak dari 0 atau 1. Jadi kita gunakan ini kalau di Excel. Oke, mungkin kita coba lihat Excelnya. Jadi misalkan di sini ya, kita mau coba bangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, ini fungsinya range between ini kita okekan saja. Jadi bilangan acaknya itu bilangan acak 0 atau 1. Jadi ini kita ketikkan 0, di sini 1. 1 kita okekan. Nah, ini kebetulan 0 dia. Ini kalau kita coba lagi, kita copy, kita coba lagi di sini, kita pastekan, masih 0 ya. Jadi dia acak ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 1. Kita coba lagi. Nah, ini 1 ya. Jadi dia acak. Jadi kalau di Excel itu bisa kita pakai ini, fungsi ini, range between ya. Ini pembangkit bilangan acak antara 0 dan 1. Oke. Nah, kalau untuk contoh yang ini, jadi kita mau bangkitkan bilangan acak ya untuk populasi ini. Nah, ini bisa kita pakai fungsi tadi ya. Jadi kita coba saja Excelnya. Jadi ini jumlah populasinya 8 ya. Jumlah individunya 8, jumlah digit dari kromosomnya 4. Kita coba 8, ukuran populasinya, digit kromosomnya 4. Kemudian kita pastekan saja di sini seperti ini. Jadi ini populasi awalnya untuk masalah optimisasi yang tadi itu seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya, jadi ukuran populasinya 10, kemudian jumlah digit dari kromosomnya 5. Kita coba bangkitkan populasi awalnya dengan menggunakan bilangan acak tadi. 10, kemudian 5 jumlah digitnya, kita pastekan saja. Nah, ini populasi awal. Ini bisa kita pakai sebagai populasi awal untuk masalah optimisasi yang tadi ya, yang ini. Jadi ini acak gitu, 1010 di sini. Jadi bisa kita gunakan pembangkit bilangan acak tadi. Oke, nah setelah pembentukan populasi awal, kemudian nanti dilakukan proses seleksi terhadap populasi awal tadi. Nah, proses seleksi ini dilakukan agar nantinya ya, dapat diperoleh individu yang terbaik atau yang berkualitas, yang nantinya akan kita anggap sebagai solusi. Jadi individu yang terbaik itu yang kita ambil sebagai solusi. Nah, mengenai proses seleksi ini, itu nanti akan dibahas pada video yang berikutnya.